warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, bersama saya Andika. Jumpa lagi di acara Kacudi Bicara. Segmen ini kita akan cerita, tanya-tanya seputar zodiak Kacudi dan apa arti nama Rusdi Mastura. Jadi Kacudi, nama Rusdi Mastura ini kan melegenda, terutama Kacudi. Ini sebetulnya siapa yang pertama kali memberi nama Rusdi Mastura ini? Jadi nama saya sebenarnya bapak saya Ibnu Rusdi Ars. Oh ya. Ibnu kan bapaknya Rusdi kan begitu, tapi Rusdi Ars diambil dari nama Ibnu Rus, Seorang pemikir filosof. Islam. Kalau orang kata orang Eropa, apa itu siapa namanya filosof Eropa ini? Aristoteles kedua. Ya. Nah ini Ibnu Rus dari seorang Islam di Andalusia yang hebat, yang coba mencari Tuhan itu dengan cara alam pikir dia, dan dia Rasionalitas. masih kecil dia sudah menghafalkan segala macam itu, Quran apa segala macam itulah Ibnu Rus menurut bapak saya, sehingga tapi akhirnya lama-lama dipanggil Rusdi, tapi jasa saya masih SD itu Rusdi Ars. Rusdi Ars, oke. Rusdi Ars. Kemudian kapan mengalami perubahan? Di SMP kira-kira itu. Oh, SMP, Tapi kemudian. hari bapak kita daftar, Ya. nah inilah jadi berubah. Jadi Rusdi, akhirnya jadi Rusdi Mastura. Nah, jadi itulah kira-kira latar bapak saya. Bapak saya ini tukang baca buku. Ya. Bapak saya seorang aktivis Masumi dari NU, Ya. yang dimasuki dan waktu berbisa kembali tidak kembali lagi. Banyak tokoh-tokoh seperti itu. Itulah kira-kira latar belakang saya dari keluarga orang tua. Pandangan itu dibilang dia sudah harus sunnah wal jamaah, ya, tapi pandangan itu juga agak rasional. Makanya orang bertanya, "Yo apa sih agama apa?" Islam. Islam, ya. Jadi itu seperti itu. Kira-kira apa yang apakah Kacudi pernah tanya ke mendiang Bapak? Kira-kira kenapa sampai memberikan nama itu? Mungkin beliau punya obsesi Dan sendiri. beliau itu kagum pada Rusdi, seorang filsuf, Ya. orang yang begitu sangat rasional, ya, mencari aritmatika Tuhan itu dengan cara berpikir, sehingga apalagi ada pertentangan antara Ghazali dan Ya. Ibnu Satya, tahu ada waktunya sama apa tidak, tapi ada tahafut tahafut falasifah, jawaban seperti itu. Itu kira-kira menandakan, jadi Ibnu Rus itu menandakan satu di masa kejayaan intelektual Islam. Dia mencari dia dengan Ya. rasio, ini satu mencari dengan batin kan. Ya. Jadi sama, tapi bagi kita generasi belakang sama-sama saya hormati, karena yang mencari dengan batin dan Ya. mencari dengan akal ya bisa, karena kita Tujuannya diberikan satu. akal dan hati ya, Ya. jadi tidak ada persoalan bagi saya. Ya. Itulah guys, jadi nama Kacudi ini, Rusdi Mastura ini memang ternyata merupakan berangkat dari sebuah kekaguman orang tua beliau tentang seorang tokoh atau filsuf di Andalusia namanya Ibnu Rus. Nah, itu kalau Rusdi Mastura. Sekarang kita tanya ke Kacudi, kalau nama Kacudi ini kan orang sekarang malah lebih mengenal Kacudi daripada Rusdi Mastura. Kacudi sendiri itu bagaimana? Jadi Cerita Cudi sampai ini, Kacudi. dia tahu saya Cudi ini, saya masih kecil di Donggala. Ya. Karena di Donggala itu selalu pakai laengki, Ya. atang, Ya. kalau bang-bang gitu teman-teman itu, Ya. biar Manado juga dibilang, seperti engki, laengki usuk, Ya. laengki, atang, Cudi, Ya. jadi begitu Cudi. Akhirnya lah Cudi, tapi kayak di Palu sudah, kalau pengungsian sudah bukan. Setelah migrasi ke Palu, Ke Palu, nama ini tetap terbawa. Tetap terbawa, Ya. Cudi ya. Nah, saya mungkin ya, saya karena kebetulan saya orang yang suka baca buku seperti bapak saya, masih kecil saya sudah baca buku semua, apa buku bapak yang bapak baca saya baca, walaupun saya tidak tahu, karena untuk menghilangkan waktu, karena habis sekolah ada kakak saya keras sekali, Ya. habis sekolah makan tidur baru pergi ngaji. Wah bos, saya tidak bisa tidur kan, teman-teman ketok-ketok bermain-main tidak ada, saya terpaksa daripada untuk menghilangkan kebosanan itu ambil buku-buku, baca buku. Oh, jadi itu latar belakang kenapa di rumahnya Kacudi itu begitu banyak buku Memang bapak saya koleksi. tukang baca. Memang itu tradisi dari Majalah. kecil. Majalah saja itu, majalah Hikmah, Abadi, Merdeka, itu sudah bacaan. Di masa itu. Di masa itu. Di mana orang masih Belum. sangat terbatas dengan bacaannya. Sehingga kita baca majalah Hikmah, Ya. Harian Abadi, Ya. Merdeka, sudah kita baca. Wow, Ya. luar
biasa guys. Itulah Ini kira-kira. ya. Dan untuk menghilangkan kebosanan kita baca bukunya Kapital Selektor Nasir. Apa itu ada nama bukunya Iqbal. Kita sudah kenal alam pikiran kita, lalui bumi. Kita sudah ada sedikit banyak, tapi tidak ini, tapi sudah masuk. Luar Kita biasa. sudah mengenal nama siapa di yang filsuf orang Kristen yang di Libanon ini. Yang tahu tuh, yang siapa namanya, Khalil Gibran. Khalil Gibran, ya kan itu. Ya, dia seorang kita seniman. sudah bisa tahu dalam pikiran Muhammad Abdu, di masa itu. Di masa itu sampai sudah lah baca sembarangan. Nanti waktu SMA, kita bikin namanya teman-teman namanya Don Azhar dan Nawasa itu bikin mes perdebatan. Jadi saya sudah lebih berdebat persoalan Albana, masalah Ikhwanul Muslimin. Itu waktu di masa itu sudah ada perdebatan diskusi. Ya, kita sama sekali tahun 60-an sudah berbicara itu karena mereka bicara, tapi saya untung saya punya referensi, mereka kurang. Jadi saya sedikit otomatis Kak Judi lebih mudah menyesuaikan dengan perdebatan. Rasid Rida punya pemikiran itu kan kita sudah bahas seperti itu. Saya juga masuk PI, tapi tidak seperti Azhar. Azhar ikut pelatihan apa semua ya, tapi saya begitu terus masuk SMA ke Jakarta. Nah terus Kak Judi, ini kan orang seringkali kalau menyebut nama Kak Judi identik dengan ada istilah Kak Judi itu anti jidat mengkerut. Kak Judi itu kalau ketemu dengan orang miskin dia meneteskan air mata. Apa hubungannya dengan, apakah ada kaitannya dengan zodiak Kak Judi atau dengan salah satu mungkin zodiak? Kemudian apa itu kita melihat juga orang tua kita, latar belakang orang tua kita yang kita pilih, bisa melihat bahwa saya di rumah saya waktu saya sekolah masih kecil itu ada sekitar 30-40 orang tinggal. Orang sekolah SMP hanya ada. Jadi orang tua Kak Judi pada saat itu memang sudah suka mengumpul anak-anak. Ya, anak-anak datang kan keluarga dari kampung dari mana, termasuk namanya siapa tuh? Kami. Kami itu kasihan. Makanya saya pergi lihat dia sakit. Kenapa saya merasa? Bagian dari saudara. Jadi memang di keluarga. Jadi saya ini ada yang bahwa saudara itu bukan hanya lahir dari satu lahir. Saya manusia itu bagian saudara di saya. Sepanjang dia tidak menjadikan saya tidak ini, biarin aja. Orang barangkali mau maju mau apa, biarin aja. Itulah alhamdulillah saya sudah terbentuk jiwa demokrasi, jiwa anti feodal dalam diri saya. Itu kira-kira membuat saya kalau bicara tentang itu memang. Jadi memang cerita tentang bagaimana Kak Judi begitu memberi perhatian tinggi terhadap orang miskin dan sifat yang sangat. Itu lagi bacaan-bacaan kita. Terbangun selain dari bacaan ternyata juga terbangun dari keluarga ya. Keluarga dari ayahanda terutama. Mereka tinggal di rumah apa semuanya, tidak ada barangkali apa-apa dia banyak itu. Karena waktu itu sekolah di Donggala saja ada. Jadi namanya sudah kebiasaan orang tua itu kita biasa oleh. Makanya kalau di rumah itu orang tidak, saya anggap itu saudara. Tidak ada saya punya perasaan lain. Makanya seperti dulu, dorong kakak ini, cerita kakak ini, dia bawa kakak Zu, kakak Tiu Nopo itu, bawa ini, kau nanti kita cek kencing. Saya bilang iya lah, mamanya kami bilang kasih mandi kita, masih kecil. Saya ini kebetulan aneh nakal, tukang berontak, tidak mau saya tidak sama. Jadi ceritanya begini, kalau ada bapak tamu saya, bapak saya di Donggala dulu, jadi disiapkan makanan mereka kan, kami di belakang makan di belakang itu banyak. Tapi kalau ibu saya bilang mana, saya tidak masih kenyang. Nanti sudah makan bapak saya, soalnya makanan beda. Tidak, saya bilang tidak, belum makan saya. Terus versi bapak saya ini kan juga orang yang dia lihat saya pulang balik pada sini, sudah makan. Saya bapak saya bilang belum, belum. Dia bilang sini ambil kursi kau duduk. Ini kesempatan makan enak ini. Ibu saya dari belakang awas kau. Saya tidak perlu diikuti. Saya bilang tidak sama kayak dia. Itulah kira-kira. Ada perasaan saya kalau tidak adil saya paling apa itu marah dengan ketidakadilan. Itu watak-watak saya mungkin. Memang sudah terbangun dari kecil. Iya dari kecil. Kalau tidak adil saya ngamuk itu kira-kira.
luar biasa. Oke, sampai ketemu di Kak Cudi Bicara berikutnya.